Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas sejarah bersama saya Nova Artika Desti Diokta. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah kronologi runtuhnya Orde Baru. Oke, tonton terus videonya. Orde Baru identik dengan Soeharto yang menjadi presiden selama 32 tahun lamanya. Selama Orde Baru berlangsung, perekonomian Indonesia berkembang pesat. Pembangunan infrastruktur meningkat dan merata sehingga dapat dinikmati masyarakat. Sayangnya, perkembangan itu dibarengi dengan praktek korupsi yang merajalela. Sejarah mencatat bahwa Mei 98 menghadirkan rangkaian cerita panjang yang mengakhiri kekuasaan Presiden Soeharto. Berbagai demonstrasi yang menuntut Soeharto mundur hingga kerusuhan disertai kekerasan menyebabkan Soeharto akhirnya mengakhiri masa kekuasaannya pada 21 Mei 98. Kerusuhan Mei 98 dipicu kondisi ekonomi, politik, dan sosial saat itu. Puncaknya pada 12 Mei 98, 4 mahasiswa Trisakti tewas karena tembakan peluru aparat saat itu. Keesokan harinya, kerusuhan besar pecah. Terjadi penjarahan, perusakan, pembakaran, kekerasan seksual, penganiayaan, pembunuhan, penculikan, dan intimidasi yang berujung pada munculnya teror. Dari peristiwa tersebut, di wilayah Jakarta saja, tim gabungan pencari fakta menemukan jumlah korban sebanyak 1.190 orang meninggal akibat terbakar. Gelombang demonstrasi yang muncul di berbagai tempat memiliki tuntutan reformasi, yaitu yang pertama mengadili Soeharto dan kroni-kroninya. Yang kedua melakukan amandemen UUD 45, yang ketiga menghapus dwifungsi ABRI, yang keempat penegakan supremasi hukum, dan yang terakhir mewujudkan pemerintahan yang bersih dari unsur-unsur KKN. Nah, berikut akan dijelaskan lebih detail mengenai penyebab runtuhnya Orde Baru. Yang pertama adalah karena faktor ekonomi. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 97 merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia termasuk Indonesia. Saat itu nilai tukar rupiah terhadap dolar di luar akal sehat dari 2.500 menjadi 17.000 per US dollar. Kondisi ini membuat hampir semua perusahaan modern bangkrut dan PHK besar-besaran terjadi. Utang Indonesia kepada IMF dan Bank Dunia juga menumpuk mencapai 63 miliar US dollar atau setara 500 triliun. Krisis moneter menyebabkan harga barang kebutuhan meningkat sehingga masyarakat sulit memenuhi kebutuhan pokok. Faktor penyebab keruntuhan Orde Baru yang kedua adalah faktor politik. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme berkembang pesat pada masa Orde Baru. Contohnya penyederhanaan parpol dan Golkar yang selalu mendapat kemenangan mutlak. Karena praktek KKN yang merajalela membuat masyarakat tidak percaya terhadap institusi pemerintah, DPR maupun MPR. Kekuasaan Presiden Soeharto yang cenderung otoriter juga membuat mahasiswa ingin melakukan perubahan-perubahan terhadap Orde Baru. Penyebab runtuhnya Orde Baru yang ketiga adalah karena faktor sosial. Yang pertama adalah adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Pemerintahan yang terpusat dan pembangunan yang tidak merata mengakibatkan kesenjangan sosial sehingga memunculkan banyak konflik di antara masyarakat. Yang kedua adalah adanya diskriminasi terutama pada etnis Tionghoa. Pada kerusuhan Mei 98, etnis Tionghoa menjadi korban penjarahan, pembakaran, dan pemerkosaan oleh massa, sehingga banyak etnis Tionghoa yang memilih ke luar negeri. Kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang kacau saat itu menyebabkan demonstrasi terjadi di mana-mana.
Di Jakarta, demo dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia dan mahasiswa Universitas Trisakti. Di Yogyakarta, demo dilakukan oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Di Surabaya, demo tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa, tapi juga melibatkan buruh dan petani. Peristiwa demonstrasi tahun 98 tidak terlepas dari tragedi terburuk dalam sejarah negeri ini, yaitu tragedi Trisakti. Pada 12 Mei 98 di Universitas Trisakti terjadi aksi demo mahasiswa. Aksi yang semula damai berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya 4 mahasiswa Trisakti. Empat mahasiswa yang tewas tersebut diberi gelar pahlawan reformasi. Terbunuhnya 4 mahasiswa Trisakti memicu aksi kerusuhan meluas di berbagai penjuru wilayah dan semakin membuat Indonesia terpuruk. Puncak dari demonstrasi mahasiswa terjadi pada tanggal 19-21 Mei 98 di depan gedung DPR MPR. Bahkan gedung DPR MPR pun diduduki oleh ribuan mahasiswa. Akhirnya pada 21 Mei 98 Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan berakhirlah era Orde Baru. Memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Nah, begitulah akhir dari pemerintahan Orde Baru setelah berkuasa 32 tahun lamanya. Dan dimulailah era baru, yaitu era reformasi. Nah, saatnya pertanyaan untuk kalian. Jelaskan seberapa besar pengaruh mahasiswa dalam mengkritik atau menolak kebijakan pemerintah pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Kalian bandingkan, kemudian tulis jawabannya di kolom komentar. Sekian materi kita kali ini, sampai ketemu lagi di kelas sejarah selanjutnya.